Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin SPD MPD, Kepala SMP Negeri 7 Langsa. Saya akan berbagi praktek baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 7 Langsa. Praktek baik yang telah saya lakukan adalah pendampingan penyusunan modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan potensi Gampung. Berdasarkan hasil supervisi yang telah dilakukan pada tahun ajaran 2023-2024, maka diperoleh data supervisi administrasi untuk modul ajar ternyata baru 10% guru membuat modul ajar berdiferensiasi. Hal ini berdampak pada pelaksanaan supervisi akademik. Data yang diperoleh, 90% guru belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Padahal di SMP Negeri 7 Langsa telah memasuki program sekolah penggerak tahun ketiga pelaksanaan kurikulum Merdeka. Permasalahannya, selama ini guru masih terbiasa mengambil modul ajar dari platform Merdeka Mengajar tanpa melakukan langkah ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Hal ini guru lakukan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi yang harus dibuat oleh guru setiap tahunnya. Selain itu, sejak tahun 2022, di tahun ajaran baru, SMP Negeri 7 Langsa telah melakukan asesmen diagnostik sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Data hasil asesmen diagnostik pada aspek kognitif untuk melihat kemampuan literasi dan numerasi, dan pada aspek non-kognitif untuk melihat gaya belajar peserta didik. Data hasil asesmen diagnostik untuk tiap kelas telah diberikan datanya pada guru bidang studi dan wali kelas. Data tersebut belum sepenuhnya digunakan oleh guru dalam pembuatan modul ajar, sehingga ketika melakukan supervisi, guru belum melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau lebih dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Data hasil supervisi yang lain menunjukkan jika guru belum memanfaatkan potensi lingkungan sekolah dalam pembelajaran. Padahal dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah akan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi peserta didik serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Pembelajaran berdiferensiasi melalui pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada peserta didik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sebagai kepala sekolah, saya berkewajiban untuk membenahi permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu tugas kepala sekolah adalah memberikan pendampingan pada guru yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru serta kualitas pembelajaran di kelas. Pendampingan pembuatan modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan lingkungan sekolah, dalam hal ini beberapa desa atau kampung yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini dirasakan perlu dilakukan di SMP Negeri 7 Langsa dikarenakan guru-guru belum memahami pembelajaran berdiferensiasi sekaligus pemanfaatan potensi kampung di sekitar lingkungan sekolah yang sebenarnya sangat mendukung untuk dijadikan sumber belajar berdiferensiasi. Melihat potensi kampung yang ada di sekitar sekolah yang terdiri atas lahan perkebunan, pertanian, dan pertambakan. Selain itu, culture di sekitar lingkungan sekolah cukup heterogen, terdiri dengan berbagai macam etnik. Terdapat juga suatu kawasan tempat bermigrasinya burung-burung dari benua Eropa. Potensi kampung yang ada di sekitar lingkungan sekolah sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber belajar pada pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya dapat mengubah mindset guru-guru memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan pada guru untuk membuat modul ajar berdiferensiasi, dan bukan hanya sekedar guru telah menyelesaikan tugas untuk membuat modul ajar sebagai syarat administrasi setiap tahunnya, namun guru-guru akan lebih memahami modul ajar yang mereka rancang dan mengaplikasikannya pada proses pembelajaran di kelas. Karena selama ini guru-guru membuat modul ajar yang bersumber dari platform Merdeka Mengajar tanpa terlebih dahulu memodifikasi sesuai dengan kondisi peserta didik dan kondisi sekolah. Tantangan kedua adalah penyusunan modul ajar berdiferensiasi yang harus berbasis data, termasuk pemahaman tentang kebutuhan dan potensi siswa. Namun, keterbatasan guru dalam memahami asesmen diagnostik terhadap siswa bisa menjadi kendala bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Tantangan yang ketiga, tidak semua guru dan pemangku kepentingan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi kampung secara optimal seperti sumber daya alam, budaya
budaya lokal atau keterampilan komunitas sekitar kampung yang bisa diintegrasikan di dalam modul ajar berdiferensiasi. Tantangan keempat adalah kurangnya ide kreatif guru untuk mengintegrasikan potensi kampung ke dalam modul ajar berdiferensiasi. Selanjutnya, tantangan kelima adalah guru mengalami kesulitan untuk menentukan materi pembelajaran dari pemanfaatan potensi kampung untuk dijadikan sumber belajar di modul ajar berdiferensiasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka saya berkolaborasi dengan tim PKP SMP Negeri 7 Langsa, pengawas, kasih kurikulum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, dan membuat MOU dengan kepala desa atau gesik di sekitar lingkungan sekolah dan LSM Bali Juhum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah guru-guru dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan potensi kampung. Langkah-langkah yang saya ambil untuk memecahkan permasalahan tersebut, langkah pertama, melakukan pertemuan dengan tim PKP sebelum kegiatan pendampingan untuk mendapatkan ide dari tim mengenai kegiatan pendampingan yang akan dilakukan di sekolah. Langkah kedua, mengadakan rapat bersama Dewan Guru untuk menginformasikan mengenai pendampingan pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Sekaligus dilakukan pendampingan pada guru untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan potensi kampung. Dari hasil rapat disetujui bahwasanya pendampingan tersebut dilakukan melalui komunitas belajar di SMP Negeri 7 Langsa. Kegiatan komunitas belajar disepakati dilakukan setiap 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu pukul 11.30 hingga 13 WIB. Langkah ketiga, melakukan pendampingan pada semua guru dalam komunitas belajar. Adapun materi yang disampaikan di komunitas belajar adalah penyusunan modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan kampung. Langkah keempat, pendampingan khusus pada kelompok guru mata pelajaran di saat kegiatan komunitas belajar. Diberikannya pendampingan khusus pada guru mata pelajaran bertujuan untuk memahami secara spesifik karakter mata pelajaran. Pada pendampingan ini juga saya melibatkan tim PKP dengan tujuan mendapatkan ide atau gagasan untuk setiap mata pelajaran. Pada saat pendampingan khusus guru mata pelajaran diberikan contoh modul pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses dan produk yang bersumber dari platform Merdeka Mengajar. Setelah diberikan contoh modul berdiferensiasi, maka selanjutnya tim mengajak kelompok guru mata pelajaran untuk memilih judul materi pelajaran yang dapat memanfaatkan potensi kampung pada pembelajaran berdiferensiasi. Guru dan tim PKP melakukan pengidentifikasian dan memanfaatkan potensi kampung sesuai dengan materi pembelajaran sehingga menjadi suatu strategi agar pembelajaran menjadi pembelajaran bermakna dan membumi. Hal ini menjadi penting agar para siswa peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya. Langkah kelima, kelompok guru mata pelajaran diberikan data asesmen diagnostik sehingga para guru memahami kemampuan peserta didik untuk kemampuan kognitif dan gaya belajarnya. Setelah memahami hasil asesmen diagnostik, maka memudahkan guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Langkah keenam, setelah dilakukan pendampingan, guru menyerahkan penyusunan modul ajar berdiferensiasi melalui pemanfaatan potensi kampung pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai bukti, mereka telah melakukan kegiatan pendampingan di sekolah. Langkah ketujuh, guru disupervisi kembali baik secara administrasi dan akademik. Supervisi tersebut disesuaikan dengan materi pada modul berdiferensiasi dengan pemanfaatan potensi kampung. Pendampingan yang telah dilakukan berdampak pada pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui pemanfaatan potensi kampung, sehingga guru telah mampu membuat modul ajar berdiferensiasi pada aspek konten, proses dan produk dan dapat dipergunakan pada proses pembelajaran di kelas. Setelah pendampingan ini juga sekitar 65% guru telah merancang modul pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan potensi kampung sebagai media belajar. Pendampingan yang dilakukan telah berdampak pada perbaikan proses pembelajaran di kelas, di mana guru telah melakukan proses pembelajaran dengan melihat kemampuan dan gaya belajar siswa. Dampak keberhasilan selanjutnya dari pendampingan ini adalah terciptanya kebersamaan pada guru SMP Negeri 7 Langsa untuk meningkatkan kompetensi guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada pembelajaran di kelas dan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Saya berharap praktek baik ini dapat menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Saya Erwin SPD MPD mengajak teman-teman semuanya, mari bersama-sama saling menginspirasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia lebih baik ke depannya.